Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Winanda Kusuma. Saya merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan ini, izinkan saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Sesuai dengan keilmuan yang saya kuasai, yaitu di bidang hukum, dalam riwayat pengajaran saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya pengantar ilmu hukum, hukum internasional, hukum laut internasional. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Laut Internasional. Adapun deskripsi mata kuliah saya, dapat saya jelaskan bahwa mata kuliah Hukum Internasional ini memiliki bobot SKS 2. Disampaikan pada semester 4, di mana mahasiswa yang mengontrak telah memenuhi prasyarat kelulusan, yaitu lulus Hukum Internasional. Dalam deskripsi mata kuliah ini, saya akan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode delivery berfokus pada sejarah dan pengertian pengaturan hukum laut internasional, rezim wilayah laut internasional, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, negara kepulauan, high seas dan pemanfaatan sumber daya laut, juga illegal fishing dan penyelesaian sengketa laut internasional. Sedangkan metode interaction, saat memberikan materi kepada mahasiswa, saya memberikan ruang pertanyaan untuk mendukung dan memvalidasi pemahaman mahasiswa dengan mahasiswa dapat mengemukakan pendapatnya secara bebas terkait materi dan pokok bahasan, sehingga pembelajaran akan jauh lebih menarik dan meningkatkan kemampuan analitik mahasiswa juga terkait studi kasus terkini. Adapun sesama mahasiswa sendiri, saya memberikan ruang untuk dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sesama teman mahasiswa dalam satu kelas. Tentunya, keaktifan dalam kelas dalam menggali materi dan pembelajaran dan usaha mereka untuk mampu menjawab, mengutarakan gagasan merupakan poin lebih dalam proses penilaian dan perkuliahan. Mendukung pembelajaran saya memberikan beberapa jenis tugas sehingga memperkaya pemahaman dan materi belajar. Biasanya saya memberikan tugas contoh kasus yang terjadi dan dihadapkan mahasiswa pada solusi dan membangun argumentasi, sehingga mahasiswa dapat mempraktekkan teori dan keilmuan, tidak hanya pemahaman, tapi juga kesesuaian pengaturan yang telah dinormakan. Hasil dari tugas tersebut memberikan mahasiswa atas analisa yang kemudian dirumuskan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk makalah, legal opinion, atau artikel ilmiah yang ditulis secara sistematis. Mahasiswa mampu menganalisa isu kontemporer terkait hukum laut internasional, baik secara individu maupun secara kelompok, yang kemudian mahasiswa akan mempresentasikan dan mendiskusikan dalam bentuk infografis yang menarik dan memberikan informatif, sehingga mudah dipahami sesama mahasiswa lainnya. Tentu hal ini menjadi bagian pembelajaran untuk menyampaikan argumentasi dan berpikir kritis juga komprehensif. Hal ini sejalan dengan pembelajaran student-centered learning, di mana memiliki konsep mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, ide, juga memberikan kontribusi dalam perkuliahan, yang artinya pusat pembelajaran adalah pada mahasiswa, sehingga kelas jauh lebih aktif dan pembelajaran jauh lebih menarik. Student Learning Center juga pengetahuan mahasiswa tentang laut, di mana wilayah Bangka Belitung seperti kita ketahui merupakan wilayah kepulauan yang memiliki ruang laut. Ilmu hukum mampu diterapkan dalam hukum yang hidup di masyarakat. Interaksi antara mahasiswa dan dosen pun akan meningkat. Mahasiswa sebagai pusat pengetahuan dengan contoh sekitar, dan dosen memberikan ilmu terkait pengaturan dan teori hukum yang relevan, sehingga kombinasi tersebut memiliki kemampuan mahasiswa secara ilmu hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Interaksi tersebut meningkatkan pemahaman serta lebih implikatif bagi mahasiswa untuk terwujudnya budaya hukum dan peradaban hukum. Sistem penilaian yang saya lakukan terdiri dari ujian akhir semester 45%, ujian tengah semester 25%, tugas 20%, dan mental, moral, intelektual 10% sebagai penanaman nilai peradaban pada mahasiswa Universitas Bangka Belitung dengan total 100%. Hasil evaluasi ini saya informasikan kepada mahasiswa secara transparan melalui sistem akademik Universitas Bangka Belitung. Hal ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa
untuk menyampaikan keberatan dan bentuk konkretisasi transparansi perkuliahan. Berdasarkan capaian pembelajaran lulusan juga ditampilkan pada RPS, kemudian diturunkan menjadi capaian mata kuliah yang sering kita sebut sebagai CPMK, di mana diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang hakikat hukum laut internasional dengan melihat sumber hukum, subjek hukum. Mahasiswa mampu memahami bagian rejim dari hukum laut internasional, menjelaskan relasi antar negara dan subjek non-aktor state dalam hukum laut internasional. Mahasiswa mampu menganalisa kasus tentang laut internasional, pemanfaatan sumber daya laut secara legal. Capaian pembelajaran lalu diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran lulusan yang dibagi dalam 14 pertemuan dan juga 1 ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini bertemu lagi kita di mata kuliah Hukum Laut Internasional di pertemuan ke-7 ya. Minggu depan kita akan melaksanakan UTS, ini pertemuan terakhir kita, salah satunya materi tentang zona ekonomi eksklusif ya. Zona ekonomi eksklusif ini merupakan salah satu rejim hukum laut internasional yang diatur dalam UNCLOS 82. Teman-teman, kalau kalian bisa baca nanti referensinya, ini salah 4 referensi yang saya pakai terkait dengan zona ekonomi eksklusif. Di sini akan banyak materi, ya, informasi, teori dan pengaturan tentang zona ekonomi eksklusif. Tentang UNCLOS 82 ini saya ambil dari bukunya Michael Kors. Tapi juga kita bisa kalian akses sendiri di United Nations officially tentang norma tentang UNCLOS 82. Juga ada bukunya Pak Asbullah Sarwi, Pak Asim Jalal. Pak Asim Jalal ini merupakan salah satu tokoh yang masih hidup bagaimana perjuangan kita Indonesia untuk bisa menjadi bagian dari UNCLOS 82 ya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kalau buku yang cukup baru itu oleh Prof. Iwayan Ipartiana. Prof. Iwayan ini banyak sekali buku-buku tentang hukum internasional, tapi yang saya ambil ini tentang hukum laut internasional dan hukum laut Indonesia. Banyak betul ini materi-materi tentang laut. Kalian bisa ambil salah satu bab di buku beliau tentang zona ekonomi eksklusif ya. Kalian bisa lihat di RPS kita tentang capaian pembelajaran mata kuliah kita di materi ini, di zona ekonomi eksklusif. Nanti mahasiswa itu saya harapkan setelah selesai kuliah ini dapat menjelaskan tentang definisi zona ekonomi eksklusif, tentang perkembangan zona ekonomi eksklusif, delimitasi wilayah zona ekonomi eksklusif, hak yurisdiksi dan tanggung jawab negara pantai ya. Karena di zona ekonomi eksklusif ini pastinya miliknya adalah negara pantai. Tapi bagaimana interaksi negara pantai juga dengan negara tetangga akan kita bahas di sini. Ya, nanti silakan kita berdiskusi untuk kita bisa mencapai pembelajaran ini. Ya, sekiranya kalian ada yang kurang jelas, kurang paham, kalian bisa berdiskusi dan bertanya kepada saya tentang capaian pembelajaran. Oke, pada outline secara perkuliahan kita kali ini, pertama tentang pengertian dan perkembangan zona ekonomi eksklusif ya. Nanti kita akan coba lihat definisi zona ekonomi eksklusif di UNCLOS 82 dan nanti coba kita tarik pengertiannya sehingga kita bisa paham secara substansi dan perkembangan zona ekonomi eksklusif. Dan yang paling penting juga adalah soal delimitasi zona ekonomi eksklusif ya. Karena zona ekonomi eksklusif ini juga punya ciri khusus ya, bagaimana menarik batas zona eksklusif di ruang laut ya. Karena sekali lagi seperti saya jelaskan di awal perkuliahan bahwa limitasi wilayah laut dalam UNCLOS 82 itu
bentuknya imajiner, ya. Imajiner akan berbeda dengan pembatasan wilayah darat, ya. Wilayah darat saja kita sering terjadi sengketa, gitu ya. Apalagi di wilayah laut. Kalau di wilayah darat kita bisa melakukan tindakan patok misalnya, ya, atau kita kalau di daerah-daerah tertentu itu bikin fondasi segala macam gitu ya, untuk bisa melingkari batas tanahnya. Nah, tapi kalau di ruang laut, nah, batas wilayahnya ini imajiner. Kalian tidak akan bisa menemukan batas wilayah laut, misalnya kalian berkesempatan untuk mengakses laut itu. Nggak akan kelihatan tuh mana wilayah tambahan, ya, dijelaskan, mana laut teritorial, bahkan kalau nyampe jauh di zona ekonomi eksklusif. Kita karena di wilayah kepulauan, ya, perlu kalian ingat bahwa wilayah kita ini provinsi itu secara officially itu namanya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu sudah officially-nya di island. Satu lagi itu Riau, ya, Riau. Yang nama resminya saya jelaskan kemarin juga. Nama resminya itu kepulauan. Nah, tapi akan berbeda cara pandangnya dengan di luar kepulauan. Juga soal hak, yurisdiksi, dan tanggung jawab negara pantai. Ya. Ketika ada satu aturan, maka bukan hanya soal kewajiban yang dilihat, tanggung jawab, tapi soal haknya juga. Karena nanti kita lihat di zona ekonomi eksklusif ini ada beberapa privilege yang didapatkan negara pantai di wilayah rejim zona ekonomi eksklusif. Nah, yang menarik juga ada soal yurisdiksinya, ya. Yurisdiksi di wilayah zona ekonomi eksklusif ini berbeda dengan yurisdiksi di wilayah laut lainnya. Karena dia merupakan konsep baru tahun 8 yang dinormakan tahun 82. Ya, dan juga soal tanggung jawab negara pantai yang terakhir ini. Setelah diberikan privilege, diberikan hak, mereka juga wajib menjalankan tanggung jawab negara pantainya. Dan terakhir seperti biasa, kita akan coba cek kasus-kasus terkait zona ekonomi eksklusif secara spesifik, ya, secara spesifik. Karena penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif juga berbeda ini. Kalau kita di wilayah darat clear, ya, selagi saya compare. Kenapa saya compare di wilayah darat? Akan sangat dekat sama kita. Clear, jelas betul cara penegakan hukumnya. Tapi kalau di wilayah laut itu ada pembatasan-pembatasan yang perlu kita pahami. Jadi kita akan lebih memahami kalau pakai kasus nanti. Oke, sekarang soal definisi, ya. Karena kita akan lihat secara luas. Bagi saya sih, kalau dia norma, oke, kita harus taat, ya. Tapi kalau definisi secara umum, teman-teman bisa punya cara penarikan definisi masing-masing. Secara norma di pasal 55 Unclos 82, zona ekonomi eksklusif itu adalah suatu daerah tambahan di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Ingat, ya, extend wilayah, ya, lokasinya di luar dan berdampingan sama laut teritorial. Oke. Jadi bisa kita bayangkan wilayah laut karena dia bentuknya imajiner, ya, dan saling berdampingan, nggak bisa kita pisahin. Di laut itu nggak bisa pisahin tuh antara wilayah rejim teritorial, rejim kepulauan, rejim zona ekonomi eksklusif. Jadi dia zona daerah tambahan yang berdampingan, ya, di luar dan berdampingan laut teritorial, dan tunduk pada ketentuan khusus. Nah, ini ya teman-teman, ya, kita mulai kuliah. Ada ketentuan khususnya di situ. Dia menjadi khusus yang dalam artian hukum, berarti dia beda dengan zona atau rejim laut yang lainnya, ya, yang ditetapkan pada bab ini berdasarkan hak dan jurisdiksi negara pantai. Di sini juga dijelaskan juga bahwa hak dan kewajibannya itu melekat di negara pantai, ya, dan ditetapkan satu bab seperti laut teritorial juga satu bab dijelaskannya, serta
hak serta kebebasan negara lain yang diatur dalam ketentuan yang lebih relevan. Jadi selain ada negara pantai, juga ada hak negara lain. Tapi bentuknya diatur oleh ketentuan yang lebih relevan. Ya, kalau kita di peraturan hukum positif kita itu diatur oleh ketentuan lain, ya, bahasanya. Kenapa ketentuan relevan? Ya karena paradigma di hukum internasional itu nggak ada peraturan perundangan ya. Jadi konvensi-konvensi lain yang relevan masih bisa include di sana. Jadi secara umum, ya, kalau kita bisa sampaikan dari ketentuan norma UNCLOS tadi, zona ekonomi eksklusif itu zona wilayah laut, ya. Dia salah satu aturannya itu luas wilayahnya itu 200 mil. 200 mil. Sudah dibatasin tuh 200 mil, angkanya digit 200 mil. Dari garis pantai di mana zona tersebut negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Dari garis laut teritorialnya. Garis pantai itu maksudnya garis batas ya. Kalau bahasa saya kemarin itu garis batas. Jadi dari garis batas. Garis batas itu, saya jelaskan tentang penarikan garis batas juga macam-macam bentuknya ya. Ada strike baseline ya, ada yang modelnya pantainya terbuka, pantainya tertutup gitu ya. Juga ada kalau negara kepulauan itu batas terluar dari pulau-pulau negara kepulauan. Tapi di sini adalah garis pantainya, batas penarikannya. Ya, batas penarikan itulah yang menjadi dasar ditarik sampai 200 mil. Ya, tarik 200 mil. Apa haknya? Nah, haknya sini ya. Haknya 200 mil itu soal kekayaan alam. Resource ya. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi stressing paling penting soal zona ekonomi eksklusif secara bahasa pun, kalau kita secara awam memahaminya ya soal economic zone, eksklusif terkait ekonomi. Ya. Jadi yang perlu dipahami bahwa di wilayah itu negara pantai berhak atas resources lautnya. Ya. Juga menggunakan kebijakan umum terkait kebebasan bernavigasi dan akses penerbangan di atasnya ataupun penanaman kabel laut di bawah laut. Kabel di bawah laut. Nah, karena zona ekonomi eksklusif ini stressingnya di pemanfaatan ekonomi, dia tidak menghilangkan juga soal kebebasan navigasi. Ini juga produk barunya UNCLOS 82 ya, soal kebebasan navigasi. Saya selalu bilang bahwa diskusi penting yang menjadi masalah ketika UNCLOS 58 panjang sampai 82 itu adalah soal kebebasan navigasi. Banyak negara-negara yang punya kemampuan navigasi berlayar ini agak tidak nerima dengan cara pandang baru yang dibawa Indonesia ya, khususnya di negara kepulauan. Menganggap ketika wilayah kepulauan itu terlalu besar, menganggap ditambah extend lagi zona ekonomi eksklusif, kebebasan berlayar itu nggak ada lagi. Nah, ini jalan tengahnya bahwa ada ruang, ada rejim wilayah, tapi kebebasan berlayarnya tetap diakui. Karena kita nggak bisa menghilangkan rute perjalanan laut, ya, hukum yang telah ada, kebiasaan hukum di bidang pelayaran hilang gara-gara hukum baru. Itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh menghilangkan norma kebebasan dalam hukum internasional dengan norma baru. Itu nggak boleh. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan nanti kalau teman-teman mencoba untuk bagian dari
pemerintah gitu ya, negara dalam hal kebebasan berlayar, ingat kebebasan ekonomi zone ya, kebebasan berlayarnya tidak boleh dihilangkan. Yang dimanfaatkan itu cuman apa yang dimanfaatkan? Kekayaannya, sumber daya alamnya, bukan kebebasan berlayar. Juga soal akses penerbangan di atasnya dan penanaman kabel dan pipa bawah laut. Banyak, tidak banyak lah. Kalau banyak itu sekitar 100 itu ya, 90-an. Tidak sedikit wilayah-wilayah zona ekonomi eksklusif juga dalam ketentuan UNCLOS tidak dihilangkan. Begitu juga penerbangan. Next, nah, kapan sih mulainya ide Amerika yang memproklamirkannya, Amerika yang mencetuskannya, tahun 45 konsep ini, tapi UNCLOS sampai sekarang belum diratifikasi oleh Amerika. Ide dasar dari Amerika itu, bagaimana Amerika bisa mencapai, mengakses ruang laut yang tinggi, jauh, untuk dapat pemanfaatan sumber daya alamnya. Lagi-lagi sifatnya masih unilateral. Bayangkan jaraknya, dari 45 Amerika unilateral sampai disepakati tahun 82. Jauh betul tuh, sampai negara-negara bisa nerima itu. Ya. Tapi ide awalnya dari Amerika. Harry Truman, terkenal betul ini. Nah, selanjutnya soal batas, saya bilang. Delimitasi wilayah ZEE. Sampai mana sih delimitasi wilayah laut itu? Di zona eksklusif, di zona ekonomi eksklusif tidak melebihi 200 mil. Ya. Dengan begitu, negara tidak dapat mengajukan wilayahnya melebihi batas tersebut. Tidak melebihi 200 mil. Itu artinya tidak boleh extend. Kalau ada kondisi laut di mananya ada tetangga yang kurang dari 200 mil, sering sekali kan? Caranya harus dengan penetapan musyawarah. Harus buat perjanjian multilateral atau perjanjian bilateral untuk bisa menetapkan ada nggak batas ruang zona ekonomi eksklusif di antara kita negara tetangga. Jadi nggak sampai 200 mil, bisa. Dengan catatan dihadapkan pada negara tetangga. Lalu pulau gitu ya, kualifikasi pulau itu batu nggak boleh. Atau entitas yang tidak menguntungkan bagi kehidupan manusia. Ini udah nggak ada lagi ya. Wilayah-wilayah yang masih kolonial. Nggak ada lagi sekarang. Nah, soal yurisdiksi ini. Hak dan yurisdiksi. Kalau yurisdiksi, pertama haknya tentang proteksi lingkungan, itu yang paling penting ya. Kalian boleh ambil lautnya, boleh memanfaatkan, tapi tidak boleh mencemari. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab negara pantai. Nah, lalu nanti kita bahas hak melakukan hot pursuit khusus nih, ya, dan pendirian pulau buatan. Teknologi sekarang canggih betul. Soal riset ilmiah kelautan, boleh nggak riset ilmiah? Boleh. Tidak memanfaatkan, tapi riset ilmiah boleh. Kalau ada negara atau entitas kelompok untuk riset boleh. Tapi ingat, tidak untuk pemanfaatan sumber daya laut. Nah, kalau kewajibannya apa? Menghormati negara lain dalam penerbangan. Tadi saya cerita ya. Kalau negara lain melakukan penerbangan, dia harus menghormati. Terus harus menentukan jumlah tangkapan. Dihitung loh. Di wilayah zona ZEE kami itu ada 200 ton. Yang bisa kami manfaatkan cuma 100 ton. Ya. Share, boleh share. Melestarikan. Nah, kalau negara lain apa? Boleh menikmati kebebasan berlayar dan memperhatikan dan menaati peraturan perundangan negara pantai. Boleh mengaksesnya, tapi negara pantai tadi. Kalau selisihnya 100 ton dan mau memanfaatkan boleh. Tapi lihat aturannya, Indonesia udah punya aturannya. Kalau ada yang mau 100 ton itu izin, rezimnya rezim izin. Ini soal praktek pengamanan perikanan itu ada istilahnya MCS itu, salah satunya. Kalau di perikanan khusus itu MCS, monitoring datanya, controlling bagaimana menjaganya dan surveillance datanya. Jadi di ruang laut itu semua itu ada datanya itu bisa dikolek oleh negara pantai, wajib.
Syaratnya ada hot pursuit. Nah, hot pursuit tadi khusus nih. Dapat dimulai di perairan pedalaman, diterapkan di wilayah zona ekonomi eksklusif, tidak bertentangan dengan UNCLOS. Nah, harus didahului dengan bunyi itu. Gak boleh tiba-tiba ditangkap kayak polisi gerbek bertang gitu ya. Gak boleh itu. Harus tanda-tandanya. Boleh nembak nggak? Boleh. Ketika tanda tadi tidak diindahkan, boleh dengan peluru kosong. Tapi kalau masih melawan, boleh nggak dengan kaliber? Boleh. Tapi dengan syarat untuk bisa menghentikan, bukan melumpuhkan. Ya, bukan untuk melumpuhkan, tapi menghentikan. Nah, ini ada, nanti studi kasus ini akan kita bahas di tugas kalian tentang adanya kapal yang ditangkap oleh Indonesia, di wilayah Indonesia, di bagaimana jumlah kapal itu dikaitkan dengan pengadilan perikanan. Kalau di Indonesia ada khusus pengadilan perikanan. Nah, nanti kalian bisa minggu depan kita akan bahas soal bagaimana hasil analisa kalian terhadap kasus-kasus yang telah saya berikan. Ya, bagaimana apakah UNCLOS dalam undang-undang kita sudah sesuai atau belum di wilayah zona ekonomi eksklusif. Sampai sini ada yang mau tanyain? Gimana, Ren? Tadi yang dijelaskan itu bisa diketahui kalau ZDI itu merupakan hak daulat. Nah, karena ZDI itu merupakan hak berdaulat, apakah bisa ZDI itu dibilang sebagai bagian negara pantai? Oh, ini bagus nih. Ingat ya, di wilayah zona ekonomi eksklusif yang berlaku itu hak berdaulat, bukan kedaulatan. Apa implikasi hukumnya? Kalau wilayah berdaulat, ingat dia khusus dan soal kekayaan alam. Hak berdaulat itu implikasinya dia cuma boleh mengakses sumber kekayaan alamnya, tapi tidak boleh dihitung sebagai wilayah negara. Gak boleh dihitung. Jadi kalau ada orang ngomong zona ekonomi eksklusif itu wilayah negara kita, itu salah. Kita cuma dapat privilege, akses, tapi nggak wilayah kita. Gitu ya, wilayah kita, bukan. Tapi kita dapat akses. Ada satu lagi? Ada satu lagi? Apa Trisa? Lembaga mana yang berwenang melakukan hot pursuit di Indonesia? Oh, soal hot pursuit ya, oke. Ini istilah baru emang, hot pursuit. Mana? Ini ya. Lagi ya, hot pursuit itu khusus penangkapan tidak berhenti namanya ya, tidak henti. Karena ZEE itu hak berdaulat, bukan wilayah kedaulatan kita, maka hukum kita nggak berlaku di sana. Agar bisa kita menegakkan hukum privilege kita melakukan hot pursuit itu dari wilayah kita, laut teritorial ke dalam tuh. Yang dilakukan oleh siapa? Kalau di ketentuan kita beragam. Pabean bisa, AL bisa, Bakamla bisa. Karena di negara kita tidak ada atau belum ada lembaga coastal guard, penjaga pantai tidak ada. Tapi kalau sudah ada penjaga pantai, maka kita bisa dan hanya boleh penjaga pantai. Tapi kalau tidak ada, di undang-undang kita tuh tersebar, khusus di Indonesia ya. Tapi kalau resminya hot pursuit itu intinya adalah dari wilayah teritorial kita. Gitu ya. Sekali lagi, jangan lupa kasusnya untuk dianalisa, untuk kita diskusikan nanti di minggu depan. Nanti saya share PowerPoint-nya untuk bisa dapat informasi tentang materi tentang zona ekonomi eksklusif. Demikian perkuliahan kita. Mohon maaf kalau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.